Yang nyampaikan itu Mas Ganjar atau Capres 03 ataupun Capres 01 Mas Anies Baswedan itu ya gregetnya ya ada, cuman ya biasa aja. Tetapi kalau misalkan yang menyampaikan itu ketua partai, nah itu baru baru wow. Pertanyaannya adalah di PDIP ini kan Mas Ganjar ini hanya tidak ini loh, tidak menduduki posisi yang sangat strategis kecuali dia bakal calon presiden yang diusung PDIP. Di luar itu dia nggak strategis. Dulu sebelum Mas Ganjar ini dinyatakan resmi sebagai capresnya PDIP kan terjadi pro kontra di internal PDIP. Bahkan ada kelompok yang kemudian mempertanyakan Ganjar ki sapa. Nampaknya jalan menuju itu pun masih sangat terjadi gitu. Belum lagi persoalan waktu ya. Waktunya ini kan injury time gitu loh. Ya. Nah, gagasan itu muncul di injury time dan didorong oleh capresnya yang kalah kan agak lucu. Selamat malam, Tribuners. Tribunnews on Focus kembali menyapa Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irdah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini mendorong adanya hak angket DPR untuk mengusut kecurangan dalam kontestasi Pilpres. Dorongan dari Ganjar Pranowo ini bahkan sekaligus juga telah didukung oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang juga meyakini partai pendukungnya di koalisi 01 akan setuju dengan hak angket DPR tersebut. Lalu apakah dorongan hak angket DPR ini bisa benar-benar digulirkan untuk mengusut adanya kecurangan dalam pemilihan Presiden 2024? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pengamat politik dari Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Solo, ada Pak Suwardi yang juga sudah tersambung bersama dengan saya dalam sambungan Zoom. Assalamualaikum, Pak Suwardi, kabar baik ya Bapak? Alhamdulillah kabar baik Mbak Nila. Mbak Nila apa kabar? Alhamdulillah juga kabar baik dari kita seluruh redaksi di Tribun News. Terima kasih menyempatkan waktunya kembali untuk berbincang dalam Fokus Pak Suwardi ini setelah 14 Februari kontestasi Pilpres atau Pemilu 2024 ini yang terbaru justru adanya dorongan hak angket ke DPR begitu yang digulirkan oleh paslon nomor urut 3 yang juga sudah diamini oleh paslon nomor urut 1 Pak Suwardi. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat adanya dorongan hak angket ini seperti apa Bapak? Iya, kalau yang nyampaikan itu Mas Ganjar atau Capres 03 ataupun Capres 01 Mas Anies Baswedan itu ya gregetnya ya ada, cuman ya biasa aja. Tetapi kalau misalkan yang menyampaikan itu ketua partai, nah itu baru baru wow gitu. Sehingga kan menurut saya ya enggak apa-apa, bagus itu ada wacana ke arah situ karena memang ketidakpuasan atas satu kebijakan politik atau kebijakan pemerintah itu hak angket dan hak interpelasi itu konstitusional. Cuman masalahnya kan si Pak Ganjar maupun Pak Anies itu satu dia bukan anggota DPR, yang kedua dia bukan ketua partai gitu. Sehingga saya melihatnya ya masih sebatas wacana yang kemudian karena posisi dia sebagai bakal calon presiden ya sedikit agak punya greget, hanya sedikit saja, tidak banyak. Gitu, seperti itu. Oke, artinya yang harusnya memang bisa terlihat lebih fokus adalah ketua umum partai nggak ya Pak Suwardi untuk kemudian bisa Iya, kalau menyampaikan ketua soal umum ini? partai yang bicara misalkan Pak Surya Paloh gitu, ya itu baru kemudian wah ini menjadi sesuatu yang dampaknya besar. Apalagi kalau yang menyampaikan itu si Ibu Ketua Umum Partai PDI Perjuangan itu Bu juga Mega. wah tapi Pak Surya Paloh sendiri kan sudah ketemu presiden itu. Nggih. Bahkan ada gambarnya yang cium tangan segala itu. Mmm. Nah ini, terus kemudian Muhaimin Iskandar itu hari ini beritanya di media-media sosial itu happy-happy itu,
seneng-seneng gitu, ketawa-ketiwi, cerah ceria, partainya naik banyak, jumlah kursinya di daerah juga semakin banyak, di DPR RI juga semakin banyak, itu seneng sekali itu. Tinggal sekarang mmm. bagaimana PKB melalui ketumnya Mas Muhaimin ini kan kemudian tidak bikin kisruh. Kalau kalau diajak ngisruh mesti nggak mau. Oke, justru Pak Suwardi melihatnya bagaimana kemudian Nasdem yang juga sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, ditambah PKB yang rasanya meskipun, bersama dengan Pak Anies mengatakan setuju dengan hak angket, tapi kalau secara pergerakan justru tidak ada pergerakan apapun. Ini tandanya nanti Nasdem atau PKB juga bisa saja tidak sejalan dengan dorongan untuk hak angket ini, Pak Suwardi? Ah, iya. Heeh, Kalau Pak Muhaimin itu kenapa dia menyampaikan setuju sambil ketawa-ketiwi itu kan, itu ewo forgewo saja, masa mmm, capres saya sudah bilang begitu, terus saya, "Oh jangan," gitu kan, nggak mungkin gitu. Seperti itu. Tetapi untuk hak angket itu kan keputusan partai. mmm, Keputusan partai itu sebenarnya kan orientasinya pada kepentingan, gitu. Jadi politik yang kelihatannya bulet, ngalor ngidul, licin, bak belut, dan lain sebagainya itu satu yang bisa dipegang, gitu. Menguntungkan apa tidak, kepentingan, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan PKB mau ngisruh terhadap hasil hasil pemilu gitu, seperti itu. Terus dia dapat apa? Gitu. Sementara ini kalau misalkan PKB itu diem-diem saja, happy-happy seperti yang ditunjukkan oleh ketumnya Muhaimin hari ini gitu di media itu terus kemudian besok mau bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres begitu, ya paling tidak kan 2 atau 3 menteri dapat itu. Kalau mmm, PKB itu sekitar 12%, 11% sampai 12%, itu nyanyi-nyanyinya 3 menteri. Itu terus mau apa lagi gitu loh, seperti itu. Jadi Mas Muhaimin ini menurut saya selain pasangan pasangan capres-cawapres, termasuk salah satu yang memenangi pemilu kali ini, gitu loh. Walaupun dia gagal dari capres, tapi dia tetap menang. Menangnya di mana? Menangnya satu, partainya naik banyak, jadi dapat koktail efek dibanding dengan misalkan Gerindra kan juga naik, cuman kan sedikit, gitu. Mas Muhaimin ini partai PKB-nya itu naiknya banyak, sehingga bergaining position untuk bisa masuk ke pemerintahan, untuk memperoleh jumlah kursi yang lebih banyak, itu lebih 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 dimungkinkan dibanding misalkan nanti kalau misalkan PKB itu ikut-ikutan ngisruh dengan dengan hak angket, ya kan, hak angket atau hak interpelasi, hak angket mhm, nanti akan saya jelaskan hak angket itu apa, hak interpelasi apa. Itu terus kemudian nanti belum tentu itu berhasil, ya. Satu belum tentu berhasil. Kalau toh berhasil, apakah kemudian secara kepentingan partai itu menguntungkan atau tidak? Lebih banyak tidak. Jangan lupa loh ya, apapun prosesnya, 58% suara pemilih untuk 02 itu besar sekali. Itu kalau dikonversi ke jumlah suara pemilih itu bisa 100 juta lebih itu. mhm. Gitu loh, seperti itu. Mmm, oke, Itu Mbak. jadi dilihat bagaimana kemudian nanti meskipun kalah sebagai cawapres, tidak naik ke kursi RI 2 begitu, tapi di sisi lain justru Muhaimin Iskandar atau Caimin ini menang ya, Pak Suwardi ya, Oh di iya, satu sisi iya, lain. itu nanti kalau oke Pak Prabowo saya gabung kalau Prabowo menang ya, kalau Prabowo, Mhm, oke Pak Prabowo saya gabung di kabinet panjenengan, berapa kursi nih? Gitu kan, tinggal kan gitu. Ya boleh nggak 5 gitu ya, jangan 5 lah gitu. Terus lah berapa? 3 ditambah apa, komisaris BUMN, ditambah direktur jenderal, ditambah duta besar, ditambah apa, kan 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 memudahkan di dalam melangsungkan kehidupan, partai PKB-nya kan, mmm, seperti itu. oke, Dibanding ini kalau terjadi kisruh betulan itu belum tentu dapat dicapai gitu loh, seperti mhm, itu. Orang yang ngisruh itu sebenarnya kan pengen dapat lebih toh. Lah kalau sudah dapat,
Kisruh untuk apa? Gitu loh. Nah, saya mohon maaf, saya menganalogikan hak interpelasi, hak angket itu tadi saya saya bahasakan dengan istilah ngisruh itu. Maksudnya begini, maksudnya dengan adanya hak interpelasi dan hak angket itu akan menimbulkan anomali, ketidakpastian. Nah, di dalam ketidakpastian itu, orang-orang yang sudah dalam posisi mapan, dalam posisi status quo, seperti misalkan PKB yang sudah memperoleh dukungan politik yang besar, kemungkinan juga bisa digunakan untuk bergaining position, itu justru dirugikan, bukan diuntungkan gitu loh, seperti itu. Itu Mmm, makanya kan kemudian saya sebut dalam tanda kutip "ngisruh" gitu loh, oke. seperti Nggih, Pak Suwardi ini artinya langkah dari Pak Ganjar yang mana memang ini statement-nya disampaikan oleh Pak Ganjar, yang mana juga sudah disampaikan dalam rapat begitu ya, bersama dengan PDI Perjuangan dan disetujui juga oleh P3. Ini kira-kira, potensi besarnya apakah kemudian nanti hak angket DPR atau interpelasi ini bisa dilanjutkan dan direalisasikan? Pak Suwardi kalau dari kacamata Anda? nggak bisa Mmm, nggak bisa. Kita sudah punya pengalaman hak angket itu, hak angket itu hak angket ya, hak mmm, interpelasi ya? mmm, Hak interpelasi atau hak angket ya, yang dulu menyangkut ini, BLBI itu juga juga pernah ada hak angket. Hak interpelasi ya, hak interpelasi, terus kemudian ada kasus bank apa dulu, bank yang sekarang jadi Bank Mutiara di zaman pemerintahan SBY tahun 2009 itu juga sudah dilakukan, tetapi ending-nya kan gembos, nggak menghasilkan keputusan apa-apa. mmm, Mestinya hak interpelasi maupun hak angket itu berujung pada pernyataan sikap dari Dewan Perwakilan Rakyat, gitu. Nah, sekarang sepertinya memang memungkinkan kalau misalkan hak interpelasi terus kemudian ada sikap dari dewan, karena ketua dewannya kan dari PDIP ya. ya. Cuman kalau pernyataannya itu muncul dari Mas Ganjar ya, saya nggak, ya itu ya ada greget tetapi ya tidak terlalu. Tapi beda misalkan kalau yang bilang itu Megawati atau misalkan Mbak Puan. Nah, itu baru baru wah ini serius ini gitu. Tapi kalau Heeh. sekedar Mas Ganjar, nah pertanyaannya adalah di PDIP ini kan Mas Ganjar ini hanya tidak inilah, tidak menduduki posisi yang sangat strategis kecuali dia bakal calon presiden yang diusung PDIP. Di luar itu dia nggak strategis. Dulu sebelum Mas Ganjar ini dinyatakan resmi sebagai capresnya PDIP kan terjadi pro kontra di internal PDIP itu. Bahkan ada kelompok yang kemudian mempertanyakan Ganjar ki sapa? Ganjar ki PDI apa Banteng apa Nyun Sewu, ya ada yang menyebut yang lain gitu loh, Mhm, seperti itu. Itu untuk itu menunjukkan betapa sebenarnya Mas Ganjar itu selain selain di luar capres itu sebenarnya di PDIP tidak terlalu diperhitungkan, gitu. dan power dari statement dari Ganjar Pranowo ini apabila tidak didukung oleh statement pelengkap dari, politisi partai PDIP ataupun ketua umum juga tidak akan kemudian bisa berdampak banyak, Pak Suwardi? Iya, PDIP itu sekarang 21% kursinya di Mmm, DPR yang sekarang ya, bukan hasil pemilu. Dan hasil pemilu justru malah turun, kelihatannya PDIP yang mengalami penurunannya. Tidak lagi 21%, mungkin maksimal 19 itu. Atau mungkin juga bisa kurang dari itu. Yang 21% ini kemudian ditambah dengan mungkin P3 itu hanya 17% toh. Hanya mmm, 4% toh P3 itu. Kurang dari 5% lah. Itu partai yang kemudian masuk di parlemen, punya fraksi tapi kecil gitu. Ya sekitar 21, sekitar 26 terus kemudian PKB, tadi saya sudah analisis, PKB kayaknya Mas Mas Muhaimin itu happy-happy itu
Terus kemudian Nasdem sudah cium tangan Pak Jokowi itu. Terus terus kemudian untuk bisa menggolkan hak interpelasi ataupun hak angket itu kan butuh butuh dukungan yang signifikan di dewan. Mungkin memunculkan hak itu bisa karena kelihatannya hanya butuh berapa gitu. Tetapi kemudian itu menjadi keputusan DPR dalam rangka menggunakan hak angket itu paling tidak dibutuhkan 2/3 dari jumlah anggota DPR. Nah sekarang 2/3 itu berapa itu? 2/3 itu sekitar 75% gitu. 75% itu, nah apakah mencukupi itu suara yang di luar Partai Koalisi Indonesia Maju di bawah pimpinan Gerindra itu? Enggak cukup. Kalau mungkin ditambah dengan partainya Pak Surya Paloh, partainya Muhaimin Iskandar, kemungkinan juga PKS, itu dan PDIP, P3 mungkin bisa mencapai sekitar 60 toh. Nah, kalau sampai 60 itu kan walaupun sudah mayoritas untuk pengambilan keputusan kan masih meragukan gitu, seperti itu. Sehingga saya kok nampaknya jalan menuju itu pun masih sangat terjal gitu. Belum lagi persoalan waktu ya. Waktunya ini kan injury time gitu loh. Nah, gagasan itu muncul di injury time dan didorong oleh capresnya yang kalah kan agak lucu. Oke, ini kan narasi yang disampaikan begitu ya Pak Suwardi adalah bagaimana hak angket ini bisa membantu pengusutan kecurangan dalam Pilpres 2024. Kalau tadi dari analisa Bapak, ini kemungkinannya kecil, jalannya masih jauh terjal dan pencapaian bisa dapat 75% suara ini masih akan sangat jauh. Lalu untuk kemudian paslon 03 ini masih punya upaya untuk bisa mengungkap kalau memang ada kecurangan dalam kontestasi Pilpres ini, sedianya hal apa yang kemudian bisa dilakukan, Pak? Ini agak berbeda. Kalau gini ya, kalau misalkan ada ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah dengan pendekatan politik. Dengan pendekatan politik itu yang tadi itu, yang hak interpelasi, hak angket melalui dewan itu pendekatan politik. Yang kedua adalah melalui pendekatan hukum. Kalau melalui pendekatan hukum kan harus melalui Mahkamah Konstitusi, ada gugatan dan lain sebagainya begitu. Nah, selama ini gugatan-gugatan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu kayaknya sulit yang kemudian bisa dimenangkan oleh penggugat itu sulit. Walaupun Profesor Mahfud itu pernah menyampaikan, saya pernah membatalkan pemilu, tapi itu kan sekelas pilkada. Lah ini pilpres loh. Pilpres itu yang kemudian memilih presiden itu banyak sekali itu. Lah mereka kalau misalkan juga nggak terima, apakah mau yang tadi saya sebuti kisruh itu, apa mereka siap itu untuk kisruh-kisruhan semacam itu seperti itu. Saya nggak yakin itu. Negarawan-negarawan seperti misalkan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati itu saya nggak terlalu percaya kalau beliau itu akan mau mengorbankan masyarakat, bangsa dan negara itu hanya dalam situasi kisruh itu hanya sekedar nuruti hawa sebagian dari orang-orang yang mungkin kecewa dengan hasil Pilpres itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Pak Suwardi, ini kan isu bagaimana kecurangan, kemudian hak angket dan sebagainya kan masih terus digulirkan. Ia adalah pihak yang kemudian suaranya kecil dalam kontestasi Pilpres, paslon 03 terutama dan juga paslon 01. Ini kalau untuk kemudian bisa membawa demokrasi ini kembali berjalan baik, memang kecurangan Pilpresnya harus tetap dijalani. Lalu apakah ini sudah waktunya untuk kemudian paslon 03 dan 01 untuk mengakui bahwa memang iya ini suaranya kalah dan sudah pasti Pilpres ini dimenangkan paslon 02, atau sikap apa sih Pak yang sebenarnya bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat? Ada yang lucu gini.
Jadi kalau kita mendasarkan diri dari data Realcon, walaupun belum 100%, data hasil quick count yang sudah 100%. 03 ini kan urutan 3. Urutan pertama kan 02. Ya. Urutan kedua 01. Urutan ketiga 03. Gitu kan? Biasanya yang ngamuk-ngamuk, bukan ngamuk-ngamuk lah. Biasanya yang kemudian agak sedikit ngotot untuk mengatakan pilpres curang dan lain sebagainya, harus ini, harus itu, kemudian melakukan gugatan dan lain sebagainya, itu biasanya kan yang urutan kedua ini. Gitu loh. Sehingga nanti urutan kedua ini kan kemudian bisa masuk kalau misalkan dikabulkan kan kemudian nanti muncul putaran kedua dikabulkan dan lain sebagainya. Tapi yang kalau kita perhatikan yang paling banyak bermanuver atau paling banyak kecewa terhadap hasil Pilpres itu kan justru 03. Gitu. Nah, 03 ini kalau misalkan pembuktian atas beberapa kasus dari ketidaksempurnaan penyelenggaraan pemilu itu, pertanyaannya apakah kemudian itu bisa mendongkrak suara 03 melebihi suara 01? Kan saya agak sanksi itu. Seperti itu. Nah, lalu tujuannya apa gitu. Dan itu enggak ada pernyataan resmi dari misalkan ketua-ketua umum partai ya tadi saya sampaikan itu yang muncul kan dari Pak Ganjar. Ya kalau dari Pak Ganjar, dari Pak Anies itu ya enggak apa-apalah. Semoga beliau tetap sehat ya ke depan bisa melanjutkan perannya berbakti kepada nusa dan bangsa dan lain sebagainya itu. Jadi segera untuk memahami situasi, melihat kondisi yang terjadi sekarang ini dengan lebih jernih, lebih arif begitu. Tetapi saya yakin ya namanya juga Pilpres ya, kontestasi begitu dinyatakan faktanya memang suaranya tidak cukup itu kecewa itu ya. Kalau orang kecewa ya biasanya ya kita diamkan aja, semoga beliau segera diberi beliau tabah untuk menghadapi kenyataan saya kira kan gitu aja. Oke, jadi memang bagaimana bisa lambat laun bisa legowo begitu ya Pak Suwardi ya menerima apa yang kemudian berjalan dengan suara yang diperoleh baik itu paslon 03 dan juga paslon 01 dan kembali lagi agar bisa berjalan kembali demokrasi di tanah air ini. Pak Suwardi terima kasih banyak untuk kesempatannya pada malam hari ini berbincang bersama dengan saya dalam program Tribunyusan Fokus. Luar biasa analisisnya. Sukses terus Tribun News. Terima kasih sekali lagi Pak Suwardi menyempatkan waktunya. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik dari Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Solo, Bapak Suwardi. Saya juga akan berbincang dengan tokoh-tokoh lain dengan tema-tema lainnya yang pasti hanya dalam program Tribunyusan Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.